the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2671. Baiklah kalian berdua ya. Ayo kemari. Setelah mengalahkan Milo, Iwan menunjuk ke arah Diego dan Enzo, meminta agar mereka menyerang bersama untuk menghemat waktu. Jangan terlalu sombong, nak. Memangnya kenapa jika kamu berada di tahap semi yang muna? Ada kesenjangan besar antara tahap semi yang muna dan tahap yang muna. Kamu bukan tandinganku. Diego mengejek dan melepaskan energi aslinya di tahap yang muna mengurumuni Iwan. Dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Enzo dan berasumsi bahwa Iwan hanya berada di tahap semi yang muna. Ada kesenjangan yang sangat besar antara semi yang muna dan tahap yang muna. Tidak hanya mereka setingkat berbeda, tetapi ada juga perbedaan besar dalam kekuatannya. Praktisi bela diri generasi kedua dan generasi pertama yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk mencapai tahap yang muna. Praktisi yang kuat berbakat berada di tahap semi yang muna mengingat usia Iwan yang masih muda. Mereka menolak untuk percaya bahwa dia telah mencapai tahap yang muna karena hal itu mustahil. Selama Iwan tidak mencapai tahap yang muna, dia tidak akan memiliki peluang melawan Diego. Kalian baru saja berada di tahap awal yang muna, jadi apa yang membuat kalian begitu sombong? Iwan menyeringai jijik saat aura kuat Diego menyapu dirinya. Sombong sekali. Lawan aku dan mari kita lihat apa yang membuatmu berpikir kamu bisa bersikap sombong di hadapanku. Diego tertawa marah dan terpancing dengan sikap Iwan. Dia melangkah maju dan berhenti di depan Iwan berselisih dengan Iwan. Enzo, serahkan anak ini padaku. Jaga pintunya agar dia tidak bisa kabur. Diego berkata pada Enzo. Dia berada dalam keadaan yang muna dan tidak takut pada Iwan karena dia menganggap Iwan berada di tahap semi yang muna. Namun Iwan cukup tangguh dan dia tidak bisa saja mencoba lari. Diego akan mengalami kesulitan dalam menangkap dia hidup-hidup. Oleh karena itu dia memerintahkan Enzo untuk berjaga agar keluar dan Iwan tidak boleh lari. Ya Pak, Enzo tetap waspada dan berdiri di dekat pintu untuk mencegah Iwan kabur. Baiklah nak, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu junior, jadi aku biarkan kamu memulainya dulu. Diego mencibir, mengejek dan menatap ke arah Iwan. Tidak apa-apa Pak Tua, kamu duluan saja. Atau kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk berbuat banyak, balas Iwan dengan tenang. Kenapa kamu? Baiklah, aku akan memberimu pelajaran karena kamu tidak tahu tempatmu. Diego sangat marah. Tidak membuang waktu lagi untuk berbicara, dia pun melancarkan serangan yang kuat ke arah Iwan. Bab 2672. Ayo, Iwan tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi serangan Diego. Dia pun mengulangi hal yang sama dan mengambil langkah maju untuk melancarkan serangan balik. Matilah nak, Diego berkata dengan kejam. Dia sudah menyimpulkan bahwa Iwan berada di tahap semi yang muna. Jika Iwan mengelak atau menemukan peluang untuk melarikan diri, akan sulit baginya untuk menonaktifkannya. Namun Iwan dengan arogan berusaha menghadapinya secara langsung. Ini bisa dibilang tindakan bunuh diri dan Diego tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam serangannya dan bermaksud mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Sebelum dia bisa bertindak, Milo berseru dengan tergesa-gesa. Diego, ada yang tidak beres dengan anak itu. Dia bisa melancarkan serangan lagi selagi masih dalam momentum serangan pertama. Hati-hati, jangan berharap langsung dengannya atau kamu akan terjatuh dari tipuannya. Apa? Oh iya, saya paham. Diego menyadari. Dia bertanya-tanya bagaimana Iwan berhasil mengalahkan Milo dengan satu pukulan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa Iwan menang dengan semacam trik. Mengingat peringatan Milo, Diego tetap waspada, tidak mungkin melawan Iwan secara langsung. Dia pun mundur dan menghindari serangan Iwan. Nah, aku tidak peduli trik apa yang kamu mainkan, karena trik tidak akan berhasil jika menghadapi kekuatan absolut. Saya akan menunjukkan kepadamu kekuatan tahap yang muna. Ambil ini, pukulan penghancur emas.
Diego mengejek dan mengumpulkan energi sejatinya ke telapak tangannya untuk meluncurkan teknik bela diri, yaitu pukulan penghancur emas. Cahaya keemasan samar bersinar di telapak tangannya dan saat dia mengulurkannya, cahaya itu melesat menjulang ke arah Iwan dengan kecepatan kilat. Meskipun dia tidak tahu trik apa yang Iwan mainkan, dia yakin bahwa Iwan hanya berada di tahap semi yang muna. Sekarang setelah dia meluncurkan teknik kekuatannya, yaitu pukulan penghancur emas, Iwan tidak mungkin bisa menangkis serangan itu kecuali keajaiban terjadi. Ini bahkan bukan teknik platinum. Apa hebatnya teknik ini? Ambil ini, penjarahan bumi. Iwan tetap tinggal benar-benar tenang. Melihat kelemahan pukulan penghancur emas, Iwan meluncurkan penjarahan duniawi. Energinya berubah menjadi pisau tajam di jarinya saat menghadapi serangan Diego. Kamu pasti mempunyai keinginan untuk mati. Diego tertawa marah. Dia tidak mengira Iwan bisa menerima serangan itu sejak awal. Namun Iwan menolak lari dan dengan angkuh mencoba melawannya dengan satu jari. Ini bisa dibilang tindakan bunuh diri. Karena Iwan mempunyai keinginan untuk mati, Diego tidak keberatan mengabulkan keinginannya. Dia pun mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam serangannya dan bermaksud untuk menjatuhkan Iwan dengan satu pukulan sehingga dia bisa membawa Iwan kembali ke bos barat secepatnya. Bab 2673. Ketahuilah tempatmu. Seperti Diego, baik Milo maupun Enzo mencibir dan memandang Iwan seolah dia sudah mati. Milo yang baru saja melawan Iwan menyaksikan betapa anehnya kemampuan Iwan. Namun Diego jauh lebih kuat daripada Iwan dan bahkan menggunakan teknik bela diri yang kuat. Dia tidak menyangka bahwa Iwan bisa menangkis serangan sekuat itu. Apalagi Iwan hanya cukup sombong untuk menghadapinya dengan satu jari. Jika tidak salah, serangan Diego akan mematahkan jari Iwan atau bahkan seluruh lengannya. Tidak ada cara lain yang memungkinkan untuk melakukan hal ini. Namun apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan ketiganya. Bam, diikuti oleh suara yang memekakan telinga. Penjarahan duniawi milik Iwan berbenturan dengan penghancur emas milik Diego. Meskipun Iwan tidak sekuat itu, penjarahan bumi adalah teknik kekuatan tingkat lanjut yang jauh lebih kuat daripada teknik lain dalam kategori yang sama. Pukulan penghancur emas Diego tidak bisa dibandingkan dengan itu. Selain itu, Iwan berhasil menembus kelemahan dari penghancur emas dan dia mengerahkan serangannya pada titik terlemah serangan Diego. Penjarahan duniawi berfungsi sebagai pisau tajam yang menembus serangan Diego dan melesat langsung ke arah Diego. Tentu saja Diego jauh lebih tangguh, oleh karena itu pukulan penghancur emas adalah satu langkah lebih maju dalam mencapai Iwan sebelum penjarahan bumi miliknya dapat mencapai Diego. Iwan berpengalaman dalam pertempuran sampai-sampai dia bisa membandingkannya dengan orang seperti bos selatan dan bos barat. Dia bereaksi dengan cepat dan berbalik untuk mengambil serangan penghancur emas dengan pelindung dada kaisar. Mengingat kekuatan pertahanan pelindung dada kaisar, itu akan menangkis serangan apapun pada tahap awal yang muna atau di bawahnya. Pukulan penghancur emas Diego bahkan tidak bisa melewati penjagaannya. Jadi tidak mungkin hal itu bisa melukainya. Sementara itu penjarahan bumi Iwan mendarat di bahu Diego dan menembusnya mengeluarkan darah. Diego mendengus kesakitan dan mundur karena benturan. Dia jatuh ke tanah. Darah pun mengucur dari luka bahunya dan membasahi bajunya. Apa? Diego kalah? Bagaimana ini bisa terjadi? Enzo dan Milo tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Mereka berdua mengetahui bahwa Diego berada dalam keadaan yang muna dan kapan dia melancarkan teknik yang ampuh. Mereka berdua berasumsi bahwa Iwan tidak akan mampu bertahan. Yang mengejutkan mereka, Iwan menangkisnya hanya dengan satu jari dan mengalahkan Diego dengan satu serangan. Ini sangat tidak nyata sehingga mereka berdua terguncang sampai ke inti. Diego merasakan hal yang sama karena dia berasumsi Iwan hanya berada di tahap semi yang muna. Oleh karena itu, dia tidak dapat memahami bagaimana Iwan berhasil mengalahkannya dan tidak dapat memahami bahwa dia dikalahkan. Bab 2674. Milo adalah orang pertama yang menyadarinya. Melirik ke arah yang tampak perkasa Iwan, dia berbalik untuk melihat Diego dan Enzo yang terluka. Sebuah ide
terlintas di benaknya dan dia membuat keputusan. Dia melesat maju dan pada saat berikutnya dan muncul di belakang Iwan. "Matilah nak," dia mencibir. Karena Iwan lengah, dia melancarkan serangan kuat ke arahnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Iwan berhasil mengalahkan Diego, dia tahu bahwa jika yang terkuat di antara ketiganya dikalahkan, dia tidak mungkin bisa menyaingi Iwan atau menyelesaikan misinya sendiri. Pikiran itu semakin meninggalkannya bertekad. Saat Iwan tidak melihat, dia menyerang Iwan dari belakang dengan harapan dapat melumpuhkan atau melukai Iwan. Itu jauh lebih baik daripada duduk dan melihatnya saja. Kerja bagus, itu benar. Diego dan Enzo menjadi bersemangat penuh kegembiraan. Mereka berdua tahu bahwa Iwan lebih tangguh dari mereka. Karena mereka berdua dikalahkan dan dilukai oleh Iwan, menjadi masalah jika mereka bisa melarikan diri dari Iwan. Menyelesaikan misi yang diberikan oleh bos barat adalah di luar jangkauan mereka saat ini. Serangan diam-diam Milo memberi mereka sedikit harapan. Meskipun Iwan kuat, dia hanyalah manusia biasa. Dan selama Milo berhasil melukai Iwan, mereka bertiga mungkin bertahan. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalikan keadaan. Setelah istirahat beberapa saat, Enzo merasa sedikit lebih baik. Bahu Diego hanya tertusuk oleh penjarahan duniawi. Jadi dia baik-baik saja. Untuk bekerja bersama Milo, keduanya berdiri serempak meskipun rasa sakit menjalar di dalam tubuh mereka. Kemudian mereka melanjutkan untuk pindah ke posisi sehingga mereka bertiga mengelilingi Iwan. Ini adalah formasi yang mendekati kesempurnaan. Idealnya, jika Milo berhasil, bahkan jika dia gagal, dua lainnya bisa langsung bertindak segera setelah Iwan mundur. Saat itu Iwan pasti akan kalah. "Kamu ingin menyelinap dari belakang? Ketahuilah tempatmu," ejek Iwan saat merasakan kehadiran Milo di belakangnya. Pikiran pertamanya adalah menghindari serangan itu, tapi kesadarannya muncul ketika dia melihat Diego dan Enzo mengambil posisi dan membentuk formasi segitiga bersama Milo. Jika dia menghindar, tidak masalah ke arah mana dia bergerak karena Diego dan Enzo bisa dengan mudah menyerangnya. Iwan praktis akan menyerahkan hidupnya kepada mereka. Tanpa ragu-ragu, Iwan berbalik dan menerima pukulan itu dengan pelindung dada kaisar miliknya. Bab 2675. Menyerahlah nak. Enzo sangat senang karena Iwan menerima pukulan itu. Dia awalnya khawatir Iwan terlalu kuat sehingga serangannya tidak berhasil. Yang mengejutkannya, tempat Diego dan Milo berdiri berbentuk segitiga sempurna dengan posisinya. Untuk membuat segalanya lebih baik, Iwan putus asa atau bodoh dan akhirnya mengeksplos dadanya pada serangan itu. Ini bisa dibilang bunuh diri dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tanpa ragu, dia mempercepat dan tinjunya mendarat di dada Iwan. Bagus, Diego dan Milo keduanya bersemangat. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Iwan tidak mau repot-repot menghindari pukulan di dada dan malah mengekspos dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa Iwan hanyalah manusia biasa. Begitu dia menerima pukulan di dada, dia pasti akan terkena pukulan yang parah. Terluka sampai-sampai dia tidak bisa bertarung lebih lama lagi. Dengan begitu mereka akan membalikkan keadaan. Ini adalah satu-satunya cara agar hal ini berhasil. Namun kenyataan kejam dan ketika mereka semua mencibir, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka. Bam, saat itu serangan Milo terbanting di dada Iwan. Dengan bantuan pelindung dada kaisar, Iwan tetap tinggal tanpa cedera dan tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana dan menatap Milo dengan dingin seperti dewa yang perkasa. Bagaimana ini mungkin? Diego, Enzo, dan Milo tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Milo ternganga pada Iwan tak percaya. Dia awalnya mengira serangannya setidaknya akan melumpuhkan Iwan. Yang mengejutkan, Iwan menerima pukulan itu dengan dadanya dan tetap tidak terluka. Ini sangat tidak nyata sehingga dia terguncang sampai ke inti. Diego dan Enzo merasakan hal yang sama. Mereka menatap Iwan dengan kaget. Keduanya bertanya-tanya bagaimana Iwan bisa mencapai hal seperti itu. Itu bisa dibilang sebuah keajaiban dan mereka tidak akan pernah mempercayai kebenarannya jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Baiklah, girinanku sekarang. Iwan mengejek dan melancarkan serangan kuat ke arah Milo. Tidak merasakan kekuatan besar, Iwan mendekat. Darah Milo menjadi dingin. Dia masih dalam momentum serangan awalnya dan tidak bisa menghindari serangan Iwan. Pada saat-saat terakhir, dia memiringkan tubuhnya sekuat tenaga dan menghindari kerusakan langsung pada dadanya. Namun dia tidak berhasil menghindari serangan itu.